Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada dua video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media. Kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa
MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Kamelia untuk duduk di lantai. Kamelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, saya lihat kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan juga. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di medsos, ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook, boleh. kumpul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga Bang. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya.
Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Kamelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Kamelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Kamelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Kamelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Kamelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV,
Rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Camelia nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil suruhnya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Rasanya. Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. Pasti lah, Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook, boleh. pukul sama saya, Pak. Ya, Yang berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini, Bang. Hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, so, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf. Kami malu sama keluarga, Bang. Tolong kita hentikan. Mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya, Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami. Adikku yang buat salah. Maafkan kami, Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4
di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang,
M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Camelia nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil, suruhnya lagi duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah, Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu.
Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya Pak, karena ini keluarga kami Pak. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos. Ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya kakak kandungnya merasa. Saya berani TikTok, Facebook, Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga Bang. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya
untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk, anak itu menunjuk ke depan. Lalu, direkam, Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya. Tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami. Soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun,
Kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, saya kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil sini, anaknya duduk di situ. Anaknya lagi saat belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos, ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan merasa. Saya berani TikTok, Facebook Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya? Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga Bang. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka
pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Kamelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Kamelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Kamelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Kamelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan,
yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Lia kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, saya kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook serah boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang maksudnya, berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya? Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya,
Akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat,
lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Camelia nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Rasanya banyak menerima telepon dari orang bukan maju. pasti lah.
Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos lawan medsos. Tapi kan aja saya katakan Saya berani TikTok, Facebook serah boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang maksudnya, berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah.
Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media. Kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman,
Itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil sunat yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan maju. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa. Kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan juga. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos. Ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan ini. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, so, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau
untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Kamelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Kamelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Kamelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Kamelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media,
kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Lia kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah, Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook serah boleh. pukul sama saya, Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini, Bang. Hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, so, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf. Kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan. Mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami. Adikku yang buat salah. Maafkan kami, Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa
beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik,
tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media. Kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Camelia nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya manggil yang duduk di situ.
Anaknya lagi saat belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan maju. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa. Kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya Pak? Kan ini keluarga kan udah. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos. Ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan minyak. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga Bang. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan.
Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025,
Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos, ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan merasa. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga
jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Camelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Camelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Camelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya,
Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos, ini medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan ini. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia PIN atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah.
Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut.
Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa
MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Kamelia untuk duduk di lantai. Kamelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, kamera nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Rasanya banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah, Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya, Pak? Kan ini keluarga kan udah. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan minyak. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya, Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini, Bang. Hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, itu, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf. Kami malu sama keluarga, Bang. Tolong kita hentikan. Mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya, Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami. Adikku yang buat salah. Maafkan kami, Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya.
Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Kamelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Kamelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Kamelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Kamelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Kamelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV,
Rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, Kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook serah boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda.
Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu,
M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media, kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk, anak itu menunjuk ke depan. Lalu, direkam, Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya. Tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami. Soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun, kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Enggak, guru nggak salah, Kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Gerakannya Banyak menerima telepon dari orang bukan maju. pasti lah, Pak. Orang kan tahu, ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan.
Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, biar kita sampaikan di medsos lewat medsos. Sampaikan aja, saya katakan Saya berani TikTok, Facebook serah boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang masukkan aja. berhadapan. Jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya
untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Sebuah video CCTV yang menyebutkan viralnya peristiwa siswa SD Abdi Sukma, M10, dihukum belajar di lantai oleh gurunya adalah settingan beredar di media sosial. Dalam video itu, dinarasikan orang tua M yang men-setting peristiwa tersebut. Dilihat dari grup Facebook Patumbak, Marendal, Deli Tua, Bersatu, ada 2 video yang beredar. Video pertama berdurasi 4 menit 53 detik, tampak waktu di rekaman video menunjukkan tanggal 8 Januari tahun 2025 pukul 10.19. Awalnya, tampak para siswa memasuki ruang kelas seusai jam istirahat, lalu Haryati datang memasuki kelas dan langsung menemui siswa yang berada di belakang. Sementara itu, M saat itu tampak baru masuk kelas dan berdiri di meja paling depan, seolah mengobrol dengan temannya. Tidak lama berselang, M kemudian mendatangi pintu kelas seperti menemui seseorang. Di video tersebut disebutkan bahwa orang yang ditemui M adalah ibunya, Camelia. Namun, di rekaman CCTV tidak terlihat Camelia di sana. Itulah mamaknya, ujar suara perempuan dalam video tersebut. Kemudian, setelah menemui seseorang di depan pintu kelas, M pergi ke belakang mengambil sesuatu, lalu duduk di depan kelas, posisinya seperti yang terlihat dalam video viral yang beredar. Kan udah settingnya, kan disuruh anaknya duduk, maka dari awal kita harus tahu posisinya, ujar suara wanita dalam rekaman video. Di video kedua berdurasi 2 menit 15 detik, terlihat Haryati dan Camelia terlibat cekcok hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Sudah disettingnya kan? Dia, awalnya, ngomong di luar. Tetapi kabar sudah apa kan? Sudah video kan? Kan sudah memang disettingnya untuk memviralkan sekolah ini, ujar perekam dalam video. Terkait tuduhan tersebut, Camelia melalui pendampingnya, Ria Pintauli Sitorus, membantah bahwa kasus anaknya ini merupakan settingan. Namun, Ria tidak mendetailkan bentuk bantahan yang dimaksud. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan persoalan ini. Ada nanti waktu yang kami sediakan untuk semua media. Kami akan melakukan konferensi pers terkait isu yang mana video itu adalah settingan, yang mana perbuatan Camelia menyuruh anaknya itu. Nanti kami bantah, nanti ada lawyer yang akan menjelaskannya, ujar Ria kepada Kompas.com melalui nomor telepon seluler, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan, bila dilihat di CCTV, rekaman video itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, sama dengan waktu kejadian peristiwa viral tersebut. Dia mengatakan, di video tampak Camelia memanggil anaknya dari depan pintu, lalu menyuruh M untuk duduk di depan kelas. Kemudian, anaknya mengambil sepatu ke belakang, kemudian disuruhnya duduk. Anak itu menunjuk ke depan, lalu direkam Camelia. Setelah terekam itu, tampak dari pintu ujung, dia, Camelia, walaupun tidak tampak seluruhnya, tetapi sebagian gerakan badannya tampak, ujar Ahmad kepada wartawan saat ditanya di kantor Ombudsman Sumut, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Disinggung apakah Camelia melakukan hal itu untuk meminta M memperagakan hukuman dari Haryati, Ahmad tidak mengetahuinya secara pasti. Enggak tahu kami, soalnya, suaranya tidak ada, ujarnya. Kendati demikian, Ahmad mengakui bahwa pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025, Haryati memang menghukum M dengan belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Di tanggal 6 dan 7 memang memberikan hukuman itu, kami akui itu, bahwa guru sekolah memberikan hukuman, itu kesalahan fatal yang dilakukan guru, katanya. Namun,
Kata Ahmad, hukuman yang diberikan Haryati adalah atas inisiatif pribadinya, tidak ada perintah dari sekolah. Atas perbuatannya, kini Haryati diskors. Video seorang siswa SD dihukum belajar di lantai sempat menghebohkan jagat maya. Namun baru-baru ini beredar kabar bahwa rekaman tersebut diduga settingan. Yani kakak Camelia, ibunda siswa berinisial MI itu, meminta maaf dan menangis atas kelakuan sang adik. Ia menekankan bahwa SD swasta di kota Medan itu tak pernah bermasalah. Yani pun membeberkan kronologi dugaan rekayasa video yang sempat viral tersebut. Dikutip dari Tribun Medan, Yani menyebut bahwa MI yang semula berada di bangkunya disuruh oleh Camelia untuk duduk di lantai. Camelia lantas memvideokan anaknya yang belajar di lantai kelas. Yani lantas meminta agar video buatan adiknya tersebut dihapus dari media sosial. Ia bahkan menyebut sang adik tak tahu diri lantaran membuat video tersebut. Di hadapan puluhan wali murid lain, Yani meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Guru nggak salah, kamera nggak salah, memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah, langsung divideoin mamanya. Rasanya Banyak menerima telepon dari orang Bukamaji. pasti lah Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Ya Pak, kan ini keluarga kan ada. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di medsos lawan medsos. Sampaikan aja, saya katakan dunia. Saya berani TikTok, Facebook serah Boleh. pukul sama saya Pak. Ya, Saya yang maksudnya, berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya. Saya berani. Hentikan TikTok ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, so, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf atas kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami Bang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka
pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu